Halo Sobat Aset Tambah Kaya, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya pengen sharing tentang 3 mitos tentang uang yang paling dipercaya semua orang, teman-teman. Nah, di video kali ini saya jadikan ini adalah series Tambah Kaya, teman-teman. Jadi ini adalah episode pertamanya. Jadi nanti ada episode kedua dan episode ketiga. Semoga buat teman-teman yang nonton di episode pertama bisa lanjut ke episode yang kedua sampai yang ketiga. Jadi maksud dan tujuan saya membuat series ini adalah supaya ketika teman-teman yang menonton 3 video ini atau 3 episode ini bisa menjadi tambah kaya, bisa mempunyai pola psikologi tentang uang yang benar dan mempraktekkan hal yang saya juga praktekkan dan yang saya sharing ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke 3 mitos tentang uang yang paling dipercaya semua orang gitu ya. Dan yang pertama adalah semakin banyak uang yang kita dapat, maka kita akan semakin kaya gitu. Benar atau enggak? Ya mungkin kalau dulu saya pikirnya ini benar gitu. Tapi kenyataannya ketika seorang manusia nih, kita sebagai manusia mendapat banyak uang, biasanya karakternya menjadi berubah. Habitnya langsung menjadi berubah, lifestyle-nya juga menjadi berubah. Mungkin ketika mendapat banyak uang, HP-nya menjadi semakin tipis. Atau enggak, laptopnya juga menjadi semakin baru ya, TV monitornya ini semakin tipis gitu, teman-teman. Nah, ini yang sangat sering dialami oleh manusia gitu, karena sangat spending kita mengikuti dompet kita. Ketika dompet semakin tebal, spending kita juga makin lancar, teman-teman. Nah, itulah membuat saya jadi tahu gitu, wah ternyata bukan semakin banyak uang semakin kaya, tapi terdapat di cara kita mengolah uang tersebut gitu, teman-teman. Ini ada salah satu cerita tentang Michael Carroll, yaitu salah satu orang yang memenangkan lotre senilai 15,5 juta pound sterling. Kalau kita rupiahkan kali 17.000 itu sekitar 260 miliar plus ya, rupiah gitu. Nah, bayangkan dapat uang 260 miliar rupiah. Itu kan banyak banget nih, teman-teman, 260 miliar rupiah cash gitu ya, ada di rekening kita. Ada di rekening kita. Kalau saya dapat uang sebanyak itu, mungkin ya saya mikirnya saya bisa pensiun, bahkan sampai umur 70 tahun pun saya nggak perlu kerja lagi, karena saya bisa taruh di obligasi, taruh di saham, taruh di mana, karena saya sudah tahu caranya kan. Tapi ketika dia dapat uang banyak nih, buktinya 8 tahun kemudian dia jatuh miskin, teman-teman ya. Kenapa? Karena ketika dia dapat uang banyak, seperti yang saya tadi bilang, dia mengadakan party, dia sewa kapal, sewa private jet, sewa wanita, ya sorry itu saya, karena ini beneran, teman-teman bisa baca beritanya, Michael Carroll. Jadi dia hambur-hamburkan uang, hedonismenya keluar terus, teman-teman. Dia lupa, dia mikirnya, wah di rekening saya masih ada 100 M, masih aman gitu ya. Terus masih ada 10 M, masih aman. Terakhir tahunnya sudah menjadi 0, bahkan punya utang, teman-teman. Dan yang paling kasihannya, dia sampai mungut sisa makanan di depan minimarket gitu. Bayangkan, dari yang punya uang ratusan miliar sampai pungut sisa makanan di depan minimarket. Ini kan, wah kayaknya berarti dari sini saya makin percaya bukan semakin banyak uang semakin kaya, tapi tergantung bagaimana kita mengolahnya gitu. Jadi ini adalah mitos yang pertama. Kita masuk ke mitos yang kedua, yaitu kalau kita dari dulu diajarkan hemat pangkal kaya gitu ya. Kuncinya adalah kalau kita punya uang, kita nabung nih, teman-teman. Nabung di bank atau enggak nabung di brankas atau di bawah bantal nih, teman-teman. Taruh cash kita di bawah bantal gitu. Ternyata itu adalah ajaran dari sekolah kita, keluarga kita, atau lingkungan kita gitu. Ini adalah pada orang yang pada umumnya. Kalau mungkin dia orang yang keluarganya memang ada gitu ya, misalnya keluarga yang memang pengusaha atau investor, mungkin ajarannya beda. Tapi yang pada umumnya saya yakin pada teman-teman juga yang menengah atau menengah ke bawah ya, misalnya ya, kalau saya kan menengah ke bawah gitu. Nah, ini diajarkannya seperti itu, nabung di bank. Pokoknya punya uang harus ditabung gitu. Supaya apa? Supaya kelak kita bisa beli rumah, kita bisa beli mobil ya. Taunya itu salah, teman-teman. Why? Karena ada musuhnya, ada hantunya gitu, teman-teman. Yaitu si inflasi ini. Dia mencuri nilai dari uang kita. Yang bisa mengambil, misalnya contohnya 10 tahun yang lalu, harga mie instan atau Indomie mungkin hanya sekitar 1.800 sampai 2.000 rupiah. Per hari ini harga mie instan, mie goreng itu sudah naik hampir 3.000 sampai 3.200. Tergantung siapa yang jual, di mana kita membeli barang tersebut. Nah, itu artinya kenaikan inflasi itu sekitar, kalau di data pusat data ya, mengatakan sekitar 30% gitu ya. Setahunnya 3%. Kalau kita gabungkan 10 tahun terakhir, sekitar 30%. Kalau kita lihat, kalau kita simpan uang 100 juta 10 tahun lalu,
sampai 10 tahun sekarang, berarti nilainya hilang 30% teman-teman. Sisa 70 juta. Meskipun nominalnya masih sama 100 juta gitu. Nah ini namanya hantunya teman-teman, yang mengambil nilai uang kita gitu teman-teman. Nah ini kita harus cari cara supaya kita mengalahkan inflasi tersebut. Dan uang kita bisa makin banyak, nilainya makin besar gitu teman-teman. Nah itu yang kedua gitu. Ini yang ketiga selanjutnya ya, adalah masih muda jangan terburu-buru untuk menyediakan dana pensiun. Nah ini pasti banyak yang bilang, udahlah lu masih muda gitu ya, ngapain lu hemat-hemat buat jangka panjang gitu ya, nikmatin dulu aja, enjoy your life gitu ya. Nah ini justru salah besar teman-teman. Selagi masih muda, umur 20 tahun, umur 25, umur 30, kita kalau bisa nabung buat jangka panjang, why not gitu. Karena jangka panjang itu kan memang ditabung dari sekarang gitu. Kita tuanya mungkin 20 tahun ke depan, sampai umur 50 tahun, baru kita ada dananya. Jadi ketika kita pensiun, kita lebih tenang. Kita sudah menyiapkan dana untuk kita istirahat gitu teman-teman. Nah, ini adalah satu research dari PT Bank HSBC Indonesia, yaitu Bank HSBC ya, cukup besar ini. Dia mengatakan bahwa hanya 30% orang Indonesia yang siap dengan pensiun. Ya, siap dengan pensiun artinya dia sudah menyediakan dananya, menyediakan dana pensiun dan siap pensiun dengan tenang, teman-teman. Bukan pensiun dengan aduh bentar lagi saya pensiun, saya tidak siap gitu ya. Saya khawatir karena uang saya tidak cukup. Berarti ada hanya satu dari tiga orang yang siap, teman-teman. Nah, saya berharap kalau kita 20 tahun sudah tanam dulu, sudah invest dulu, sudah nabung dulu ya, nabung di saham atau mau beli saham bank seperti mentor saya lakukan ya, Bro Putra gitu. Kalau kita nabung sampai 20 tahun ke depan, wah, saya yakin meskipun nominalnya kecil, kalau ditabung terus sedikit demi sedikit ya menjadi bukit, itu 20 tahun ke depan teman-teman tinggal panen doang gitu. Jadi mau pensiun pun jadi lebih tenang teman-teman, karena sudah ada dana pensiunnya gitu. Nah, inilah 3 mitos yang saya pengen sharing ke teman-teman supaya mungkin yang teman-teman masih menganggap ini benar, jadi bisa di break gitu, bisa dipatahkan bahwa ini tidak benar gitu. Ini harus kita harus kita lawan gitu, harus kita beat gitu ya. Kalau di istilahnya di saham itu ada beat the market gitu. Bagaimana kita mengalahkan market gitu. Semoga 3 mitos ini bisa teman-teman ya seperti saya bilang dipatahkan. Semoga teman-teman bisa mendapat insight baru di episode pertama ini. Jadi jangan lupa teman-teman nanti next ketika nonton episode pertama, lanjut lagi ke episode yang kedua supaya bisa terus sama-sama kita belajar untuk tambah kaya teman-teman sesuai dengan judul series ini. Thank you buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Jika bermanfaat, tekan loncengnya, subscribe juga, dan boleh bagikan video ini ke grup WhatsApp teman-teman semua. Thank you teman-teman, saya ucapkan salam tambah sehat, tambah kaya.